Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah yang pertama, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka itu diperintahkan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan condong melakukan agama. Karenanya begitu juga supaya mengerjakan salat dan membayarkan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Di ayat yang lain Allah berfirman di Quran surah Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun." Sungguh berbahagia orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya, yang berpaling daripada hal yang sia-sia dan yang membayarkan zakatnya. Quran surah Al-Mu'minun. "Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah." Ini kata Allah, usaha riba yang kamu lakukan dengan maksud agar supaya harta manusia selalu bertambah. Karena ada orang berpikir dengan melakukan riba, dia berpikir hartanya semakin banyak. Nah, Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, Pak. Wa ma di surah Ar-Rum ayat yang ke-39, "Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun." Maka tidaklah harta itu bertambah di sisi Allah, tetapi harga yang kamu sekalian keluarkan untuk zakat mengharapkan keridhaan Allah, maka kamu sekalian adalah orang-orang yang berhasil dalam usaha melipat gandakan pahala. Versi Allah, orang yang melakukan riba itu tidak bertambah rezekinya, hartanya tak bertambah. Nah, ini kita sebagai orang beriman tidak boleh, Pak, melakukan riba ini. Kita harus yakin bahwasanya rezeki kita sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jadi kalau rezekinya sudah satu gayung, satu gelas, kalau kita tambah dengan yang riba, maka yang gelas itu akan muncrat keluar, ditambah kepada yang kotor nanti. Jadi orang yang melakukan riba itu bukan bertambah hartanya di sisi Allah. Tapi mereka mengira bahwasanya hartanya bertambah, padahal tidak. Segitu-gitu saja. Tidak akan mati seseorang, kata Rasulullah, sebelum rezekinya selesai. Ada harta, ada rezeki, Pak. Ini berbeda. Kalau harta yang dimiliki, kalau rezeki yang dinikmati. Paham ya? Nah. Kemudian di ayat yang selanjutnya, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi." Hai orang-orang yang beriman, belajarkanlah daripada barang-barang yang baik dan aku tumbuhkan. Dan janganlah kamu sengaja memberikan barang yang jelek, padahal kamu sendiri tidak suka menerimanya, kecuali dengan menutup mata. Dan ketahuilah bahwasanya Allah, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Nah ini, Allah perintahkan, berikanlah harta itu waktu kita suka, Pak. Jangan sampai kita memberi kepada seseorang padahal seandainya kita yang menerima itu, mata kita akan menutup karena tak layak. Nah, dilanjutkan dengan ayat, "Wa'lamu," dan ketahuilah, "annallaha ghaniyyun hamid." Sesungguhnya Allah ghaniyun, Allah kaya, hamidun, dan maha terpuji. Jadi sebenarnya ketika Allah memerintahkan ini perhatikan, Pak.
Ini jangan salah paham ini. Allah perintahkan seseorang untuk mengeluarkan hartanya yang dimilikinya yang baik, dan Allah tegaskan di belakang seakan-akan begini, hei, aku itu menyuruh kamu untuk mengeluarkan harta kamu sebagian untuk diberikan kepada orang lain. Bukan saya tak mampu untuk memberikan itu makanan. Bukan Allah tak mampu ya. Allah mampu menghidupkan orang miskin tanpa makan, Pak. Tak masuk akal. Memang tak masuk akal. Allah mampu mendatangkan rezeki orang miskin itu bukan dari sampean, bukan dari kita. Bisa saja Allah datangkan dari orang lain. Bisa saja Allah datangkan rezeki dia dari orang yang jauh, bukan orang yang dekat. Jadi sebenarnya Allah bilang, perintahkan kepada kita, hei, kamu yang punya harta, kamu yang punya kelebihan harta, bagilah kepada tetangga kamu, bagi dengan kerabat kamu. Saya memerintahkan ini, seakan-akan mau bilang seperti ini, Pak. Bukan saya miskin, kata Allah. Saya mampu memberikan rezeki kepada dia, cuman saya titipkan kepada kamu. Agar ibadah kamu nanti, yang biasa-biasa saja itu, bisa tertobangi oleh harta yang kamu infakkan. Faham? Makanya ditegaskan oleh Allah, wa'lamu, ketahuilah, wahai orang-orang yang punya harta, wahai orang-orang yang beriman, yang kamu percaya dengan Allah, annallaha, sesungguhnya Allah, waniyun, adalah zat yang kaya, hamidun, yang maha terpuji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Yaitu apa? Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat. Kalau di hadisnya ini, yang keempat wal haji, dan haji. Was shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Bismillah. Sekarang kalau tadi masalah muqaddimah dulu untuk merangsang kita pentingnya zakat, maka insya Allah kurang lebih setengah jam kita akan bahas beberapa macam zakat di sini, Pak. Pertama, zakat fitrah. Baik zakat fitrah, kapan zakat fitrah ini dilakukan? Apabila terbenam matahari pada akhir Ramadan. Dilakukan apabila terbenam matahari di akhir Ramadan. Faham ya? Sedang kamu berkelapangan rezeki, maka keluarkanlah zakat fitrah sebanyak 1 sa'. 1 so'. Nah, ini dalilnya saya baca dulu. Wa idza gharabat samsu akhir Ramadan wa kana laka sa'atun fa'addi zakatal fitri so'an min ta'amika. 1 so' dari makananmu. 1 so' ini kalau sekarang kurang lebih 4 kati. Nah, 4 kati gini mak posang boleh Ustaz. Nah, makin lebih gampang kilo. Kalau kilo itu 2,5 kilo. Nah, lebih baik Pak dilebihkan saja oleh gampang. Telur kilo. Nah, karena ada yang berpendapat 2 kilo 7 on. Nah, lebih gampang pun sampean 3 kilo. Dari bahan makananmu yang dizakati adalah kebiasaan makan kita. Kalau kita biasa makan jagung, maka zakatnya jagung. Qabla salati tuhratan li saumika wa tu'matan lil masakin. Kapan mau diberikan ini? Qabla shalah, sebelum salat Id. Untuk apa? Tuhratan li saumika, untuk membersihkan puasamu, wa ta'matan lil masakin, dan untuk memakan dan untuk makanan orang-orang miskin. Perhatikan pertanyaannya. Zakat fitrah ini sah tidak, Pak, kalau pakai uang? Hah? Sah enggak? Hah? Kata siapa, Pak?
Lihat sikon katanya. Zakat fitrah ini harus makanan, Pak. Bagaimana Ustadz dengan uang? Kan ada yang zakat uang. Akad dulu. Nah, uangnya diakadkan. Misalnya di sini nanti menerima zakat sebagai amil. Tiba-tiba ada orang tidak bawa beras, tidak bawa makanan pokok. Ustadz atau ke Pak Mon, saya mau zakat. Tapi saya tidak bawa beras, saya bawa uang. Kan di sini banyak, Pak ya. Kan di sini banyak berasnya. Nah, sudah, akad dulu, jual dulu. Berasnya itu jual dulu kepada si ini, kemudian zakatkan. Ini lebih aman, menghindari hilaf. Baik, yang kedua yaitu zakatuz zuru, zakat tanaman. Insya Allah menurut kota kan tak nanam nih. Tapi penting kita ketahui. Takut mek budiare. Nah, kita ini takdir bi Allah kan makin berdelahan dari presiden kita Pak Prabowo untuk pertahanan pangan. Nah, ini penting. Kalau kita nanti diwajibkan misalnya oleh Pak Prabowo semuanya harus bercocok tanam, harus menjadi petani misalnya. Nah, bagaimana zakatnya? Idza balagha min zar'ikan nisab wa huwa khamsatun aw suqin. Apabila hasil tanamanmu telah sampai nisab, tanaman sampai satu nisab. Kapan disebut satu nisab? Yaitu khamsatu ausukin, yaitu 5 wasok. 5 wasok ini kurang lebih 7,5 kuintal. 7,5 kintal. Jangan matur kintal. Jadi kalau sudah nyampe satu wasok, kalau zakat fitrah tadi 1 sok, kalau zakat tanaman namanya zakat zuru namanya, itu disebut dengan 5 wasaq. 5 wasaq ini kurang lebih 7,5 kintal. Ya. Zakatnya berapa? Yaitu 1/10-nya. 10%. 10%. Kalau 7,5 kintal. Berarti berapa? Kalau 7,5 kintal, semon 10%? Oke, pakai kalkulator letak bawah. Kecuali tanaman yang dialiri, nah, wahiyal usyru illa ma suqiyat minhu bin nawhi fa fihi nisful usri. Apabila tanaman itu diairi, Pak. Biasanya kan tanaman itu karena hujan, ya kan? Karena hujan, karena subur. Tapi kalau misalnya butuh biaya untuk mengairi tanaman tersebut, maka diperlukan zakat dikenakan 1/20-nya. Benar enggak? 1/2 dari 10-nya, berarti 5%. 10%, 1/2 dari 10-nya, berarti 5%. Kalau nyampe 5 wasak, 75%, 7,5 kintal, maka sudah kena zakat. Kalau dia tidak mengeluarkan biaya untuk tanaman tersebut, maka kena 10%. Tapi kalau pakai biaya mengairi misalnya, maka kena berapa? 5%. Paham ya? Baik, kemudian yang selanjutnya zakatul hayawan, zakat hewan. Apabila kamu mempunyai hewan, idza kanat indaka na'amu wa hiyal ibil wal ghanamu wal baqara wa balagat nisabaha. Perhatikan, ini masalah hewan, barangkali nanti ada yang ditakdirkan oleh Allah banyak kambingnya, banyak untanya misalnya. Tak penting Ustaz, tak kira ngobu onta yang matur bo. Seroning bu diare Pak Indonesia aja ya kan. Wah bu na onta misalnya. Baik. Apabila kamu mempunyai hewan ternak yakni unta, kambing atau sapi, jumlahnya sampai
nisab. Kira-kira mon macan wajib zakat ya, Pak? Hah? Tak usah. Tak usah. Enggak boleh nak. Dulu yang waktu kampanye dari wakil presiden kita Mas Gibran Raka Buming Raka itu beliau bilang bahwasanya mau menggemukkan hewannya. Ya, enggak tahu yang mau digemukkan yang mana. Enggak, makanya kita penting ini belajar masalah hewan. Takut ada yang diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kekayaan hewan. Kalau unta, yang dizakati pertama unta, kambing atau sapi. Unta, kambing atau sapi. Jumlahnya sampai 1 nisab. Kapan disebut 1 nisab? Perhatikan, kalau unta Pak, wa huwa khamsun fil ibili. Yang dijelaskan tadi khamsun fil ibili yaitu 5 ekor unta. Kalau unta sudah wajib zakat itu 5 ekor. Kalau sudah punya 5 ekor maka wajib zakat. Ini harus paham Pak zakat ini. Saya dulu awaleng bab zakat ini, makanya saya perlahan-lahan biar sampean paham. Wa arba'una fil ghanami, dan 40 ekor kambing. Kambing wajib zakat apabila sudah sampai 40 ekor. Unta berapa tadi? 5. Baik. Wa salasuna fil baqari, dan 30 ekor untuk sapi. Kalau sapi 30 ekor. Unta berapa? 5. Kambing 40. Sapi 50 Pak Salafi. 30. Wahala alaihal haul. Setelah telah setahun menjadi kepunyaanmu. Perhatikan, yang wajib zakat apabila sudah nyampe 1 tahun, Pak. Untanya 5 ekor, kambingnya 40, sapinya 30. Artinya dari awal, misalnya Pak Ilung awal punya sapi 30 ekor, coran melarat mungkin di Telowolo ini. Punya sapi 30 ekor atau kambing lah sederhana. Kambing 40 ekor, kemudian sampai 1 tahun lagi tetap 40 ekor. Ini minimal, Pak. Maka kena zakat. Tapi misalnya Pak Ilung pembisnis atau Pak Ilung ngobubi. Kemudian nyampe setengah tahun, tiba-tiba sama Pak Ilung disembelih, dimakan ke pesta. Maka hitungannya bukan dari yang kemarin. Boleh Pak Ilung dapat 40. Maka dihitung lagi dari yang awal 40 tadi. Faham? Jadi yang dimaksud haul itu selama 1 tahun itu tidak kurang, tak luang. Apa bahasa Indonesianya luang? Luang, enggak. Nah, tidak berkurang. Mon Madura kan kurang itu kurang. Mon luang apa sebenarnya? Ya, luang. Baik. Dengan ketentuan fa'addi zakataha ala ma ya'ti, maka keluarkanlah zakatnya menurut ketentuan sebagai berikut. Perhatikan ketentuannya. Coba. Kalau unta, Pak Hanafi punya unta 5 ekor. Wajib zakat. Zakatnya berapa ekor Pak Hanafi? Hah? Pak 5 nomor nih. Enggak. Punya unta 5. Maka yang kan wajib zakat. Yang mau dikeluarkan berapa? Oh, berarti sombong si oning kan kaki jaretan. Walan di onta. Oke, baik. Sekarang kambing sederhana. Punya kambing 40 ekor. Maka yang wajib dikeluarkan 2,5 cerdas orang ini. Rohim cerdas. 2,5 ekor. Berarti potong kambing. Enggak. Kambing itu, sapi 30 ekor.
Yang wajib dikeluarkan berapa? 6-7 ekor. 6 siapa keluar? Punya 30. Kan wajib zakat karena sudah satu nisab. Yang mau dikeluarkan berapa ekor? Nah, tiga letak ngarang nih kah? Nah, karena mau ngarang nih hilaf dikit di antara jemaah hilaf. Bunda Pak sana? Panjenengan Pak sana? Pak Hamidi dia muda beliau pernah di ontal lema, kita lema telecor ya. Berarti kayak tak Pak Mahmudi. Berarti Pak Mahmudi ini kan norok sahabat Rasulullah. Ya bakal harga untuk jangan Islam. Nah, abang tentang apa nih? Kata anak apa? Keluarga pita apa? Abu bagus nih kan lebih bagus. Abu jangan kelebihin. Bang mau lebih itu bang. Orang sobong saya ancam Allah. Sobong sepolan kelebihan zakat sobong. Saya ancam Allah saya tak zakat. Apabila zakatnya lebih, itu zakatnya terhitung sah. Kemudian sisanya dapat nilai sedekah. Baik, perhatikan. Karena katanya Pak Ilung tidak punya unta. Nah, meskipun tidak punya unta, kita harus tahu. Barangkali nanti kita punya rezeki kelar beli unta. 5 sampai 24 ekor unta. Ukurannya 5 sampai 24. Berarti mulai dari 5 sudah kena zakat. Berapa zakatnya? Mulai dari 5 sampai 24 ekor. Maka tiap 5 ekor, paham? Itu dikenakan zakatnya seekor kambing. Jadi bukan unta yang dikeluarkan, tapi kambing setiap 5 ekor. Unta ini mahal, Pak. Jadi mulai unta ini ya. Setiap 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Faham? Mudah jat memang abu. Ini kan zakat beraja renjut zakat nih kemudian. Tapi mau orang si cerai larang nih kawan. Orang mun si cerai, abu. Ambil situng iman. Remu nih kapestari aman. Orang si cerai. Jadi kalau 5 ekor sampai 24 ekor, per 5 ekornya terkena seekor satu kambing. Nasi buah harina tadi malam. 20 Pak Ilung sobong mana Pak Ilung kan nasi buah hari tadi malam. Kalau 25 ekor kan tadi 5 sampai 24. Kalau 25 ekor sampai 35 ekor dari 25 sampai 35 berarti ditambah 10 kan? Dari 25 sampai 35 maka dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 2 tahun. Konek Pak, konek. Akhirnya tan paham nih kapag paham Pak Ilung. Makanya elaunan bersebut. Kalau 5 ekor, kalau yang 5 ekor kan paham tadi kan. Sampai 24, maka per 5 ekornya terkena zakat kambing. Berarti kena berapa kambingnya berarti? Hah? 4 apa 5? 4. Bemak 5. 4. Karena per 5 ekor. Sedangkan yang keempat kan tidak kena kan? 5. Berarti yang 20 yang kena. Paham ya? Baik. Kalau untanya 35 ekor, 25 sampai ke 35, maka zakatnya itu seekor anak unta betina umur 2 tahun. Jadi cukup bayar 1 saja, Pak. Kalau tadi kan per 5 ekor. Paham? Per 5 ekor. Kalau ini ila fi habnatahu mahadhin. Maka membayar berapa? 1 ekor unta betina umur 2
tahun. Paham? Misalnya Pak Hamdan punya 25 ekor, maka zakatnya berapa? 1 ekor anak unta umur 2 tahun. Kalau punya 30, 1 ekor. Punya 32, 1 ekor. Punya 35, connect Pak. Nyambung mon, nyambung. Gempang ya. Ken gitu deki Pak Eko. Sa ayam nih kan ken gitu. 30. Nah, kalau 36, kalau tadi 25 sampai 35. Kalau 36 sampai 45 ekor, maka unta dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 3 tahun. Ditinggikan umurnya saja. Umur 3. Faham ya? Berapa unta? 1. Kalau 46 sampai 60 ekor, kalau punya unta 46 sampai 36 sampai 60 ekor, 46 sampai 60, maka dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 4 tahun. Ditinggikan umurnya. Kalau 61 sampai 75, kalau tadi sampai 60. Kalau 61 sampai 75 ekor, maka dikenakan zakatnya 1 anak unta betina umur 5 tahun. Nah, kalau 76 sampai 90 dikenakan zakatnya kan gelo 6 tahun. 76 sampai kepada 90 ekor, maka dikenakan 2 anak unta betina masing-masing umur 3 tahun. Kalau 76 sampai 90. Kalau 91 sampai 120 ekor, 91 sampai 120 ekor unta. Dikenakan zakatnya 2 anak unta betina umur 4 tahun. Kalau tadi umurnya 3 tahun, kalau sekarang umurnya 4 tahun. Jumlahnya 91 sampai 120. Kalau perhatikan Mbak, kalau lebih, ini yang terakhir zakat unta, kalau lebih untanya 120 ekor, di atas 120 ekor berarti 121 dan seterusnya. Maka tiap 40 ekor unta, tiap 40, kalau sudah nyampe 121 ke atas, maka tiap 40 ekor dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 3 tahun. Faham? Setiap 40 ekor terkena 1 unta anak betina umur 3 tahun. Nah, letak wat tak kubu entah, nyaman. Sekarang masuk pada zakat kambing, karena kambing ini di Madura, perhatikan. Zakat kambing mulai 40 ekor sampai 120, perhatikan ini. Perhatikan masalah kambing. Kalau punya kambing 40 ekor, jadi yang terkena 40 ekor. Kalau masih belum 40 ekor, maka tidak akan kena zakat. Sampai 120 ekor, dikenakan zakatnya seekor kambing. Seekor kambing. Coba. 40 kali 2 berapa ya? 80. Zakatnya kalau 80 berapa ya? 1. Paham Pak? 80 ekor 1. Kalau 40 ekor 1. Jadi dari 40 sampai 120 zakatnya hanya 1. Sekuni kan? Sekuni ini. Hah? Enggak ada umurnya. Gijau beri saya.
Dikenakan zakatnya seekor kambing mulai 121. Kalau 121 mulai 121 sampai 200 ekor, 121 sampai 200 ekor, maka zakatnya dikenakan 2 ekor kambing. Jadi pas Andi punya kambing 200 ekor hanya terkena zakat 2 ekor. Mak, tak adil Ustaz. Saya yang punya 40 terkena 1. Kok dia 200 kok hanya terkena 2? Kan sebenarnya yang benar itu Ustaz 40 kalikan berapa Ustaz? Kan gitu secara logika Pak. Ternyata begini Pak, rahasianya begini. Orang semakin kaya semakin cerai Pak. Abengki Pak. Jen eman Pak. Jenarekan. Mun orang tandi, perhatikan ini. Cara berpikirnya, orang yang masih sedikit hartanya, yatinalah maklai berkah. Beki pola, jen semakin berkah. Ketika banyak hartanya, iya bener. Mun eka sedekah, kalau dizakatkan, mungkin berkah. Tapi tak masuk akal. Masuk akal nih pawan kau orang, jual kau orang kan kening boleh kan? Ini amai nakal Pak. Mengenai Allah itu ketika memerintahkan zakat, semakin kaya, bukan jumlahnya nominalnya, bukan dikali lipatkan dengan yang tadi. Paham ya? Karena semakin banyak dan eman Pak. Zakatnya semakin eman orang ini. Kemudian, bila punya kambing 201 ekor sampai 300 ekor dikenakan zakatnya 3 ekor kambing. 201 sampai 300 dikenakan berapa? 3 ekor kambing. Kalau selebihnya dari 300, kalau sudah di atas 300 kambing, maka tiap 100 ekor dikenakan zakat seekor kambing. Setiap 100 ekor dikenakan zakatnya seekor kambing, 1 ekor. Jadi kalau punya 300 zakatnya 3, kalau punya 400 zakatnya 4, kalau punya 500 5. Sedikit Pak ya? Sedikit Pak. Sedikit. Zakat emas dan perak. Baik. Zakat sapi, maaf, sapi masih belum tadi. Zakat sapi, tiap 30 ekor dikenakan zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun. Kalau kambing tadi tak disebutkan umurnya. Sedangkan sapi, mohon Pak Azal ketembi tekan katanya apa ilung tekan pun ada umur jo beri kunci ini. Repot ki pakan nepah rogi. Kalau seekor sapi, maka setiap 30 ekor dikenakan 1 sapi betina, jantan atau betina, maaf. Jadi jantan atau betina terserah. Kalau sapi, umur 1 tahun. Dan tiap 40 ekor dikenakan zakatnya seekor anak sapi umur 2 tahun. Perhatikan, kalau 30 ekor setiap dikenakan zakat berapa? 1 ekor. Dan tiap 40 ekor dikenakan zakatnya seekor anak sapi. Kalau sudah punya 40 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi umur 2 tahun. Kalau sudah punya 40, maka 1 ekor umur 2 tahun. Kalau 30 ekor, oke. Kalau 39 ekor, ya begitu Pak. Konek pun kempang. Zakat emas dan perak. Idza balagha min fiddatikan nisabu wa huwa mi'ata dirhamin. Apabila barang perakmu sampai kepada nisabnya ialah seberat 200 dirham. Kapan disebut 200 dirham ini?
200 dirham yaitu 5 awak. Wahala 'alaiha haul. Fa'addi zakatahuma wa hiya rubu'u ushrihima wa kadza ma tamliku min huliyidz dhahabi wal fiddati. Yaitu ukurannya 200 dirham itu 672 gram. 672 gram untuk perak. 672 gram. Demikian pula barang emasmu seharga nisab perak dan telah menjadi milikmu genap 1 tahun. Maka keluarkan zakatnya yaitu seperempat sepuluhnya yaitu 2,5%. Demikian pula barang perhiasanmu daripada emas dan perak. Nanti diterangkan lebih detailnya masalah perak ini. Sekarang saya lanjutkan bagi yang menerima zakat dulu. Siapa yang menerima zakat? Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di Quran surah At-Taubah. Badir bisorfi zakatika, segerakanlah pengeluaran zakat hartamu. Kalau kita sudah nyampe 1 nisab, segera keluarkan, Pak. Segera mungkin dikeluarkan kalau sudah 1 nisab dan sudah nyampe 1 tahun. Baik. Alal mustahiqihi as-samaniyah al-madhkura fi qoulihi ta'ala, yaitu kepada 8 golongan yang berhak menerimanya. Zakat itu ada 8 golongan yang berhak menerima. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Nah, perhatikan Allah berfirman, hanya sesungguhnya sedekah-sedekah, maksudnya zakat di sini, yaitu diutamakan, diuntukkan bagi orang-orang, 1 fakir, urutannya fakir, 2 miskin, 3 yang diserahi mengurus zakat atau amil. Perhatikan, kenapa dulu amil zakat itu diberikan jatah, Pak? Karena dulu amil zakat itu memungut dan membagikan. Jasanya yang dihargai. Karena dia mengambil, datang ke rumah orang-orang, diambil zakatnya, kemudian Nah, yang jadi masalah sekarang, bagaimana dengan amil yang diam, tidak bergerak? Kemudian yang keempat, yang sedang diperlembut hatinya, budak-budak belian. Maksudnya dalam memerdekakan dirinya, insya Allah budak sekarang sudah tidak ada. Yang keenam yaitu yang berhutang. Orang yang punya hutang boleh dizakati, Pak. Iya, boleh menerima zakat. Yang maksudnya orang yang punya hutang itu boleh kita zakat kepada dia. Nah, jadi mau sampean di kancah, tekan soki mau di otak, itu nih kok zakat kapan. Gimana? Kisaran utangnya berapa kalau sedikit yang Tak dijelaskan. Tak dijelaskan perkara sedikit atau banyak. Ya sudah, yang penting punya hutang kena boleh zakat. Jadi kalau boleh menerima zakat. Apa saja hutangnya? Ya banyak. Kredit kan hutang, Pak. Aduh, mak orang ring meturi capo tak apa. Itu mau zakat kepi. Ada pertanyaan, Ustadz, boleh tidak Ustadz? Ini pertanyaan, Pak. Perhatikan. Ini pertanyaan ini. Ustadz, boleh tidak Ustadz? Orang yang punya hutang itu berzakat. Boleh tidak? Orang yang punya hutang itu berzakat. Tak pati boros nih, Kak.
Orang andi otang aja. Boleh tidak? Orang punya hutang berzakat. Boleh. Siapa di antaranya? Anda sendiri penerimanya. Karena Anda punya hutang. Tak boleh. Jangan andi otang kira zakat. Boleh, tapi Anda sendiri penerimanya. Karena Anda itu masih punya hutang. Coraan mun pae sare edata mature nih kan. Cora nih coba zakat kapi ya. Katanya Pak Inung rata-rata pegawai coba zakat. Kan dia tanggapi. Iya, berarti kena zakat, Pak. Kena apa namanya? Berhak menerima zakat. Baik. Selanjutnya sabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya wabnis sabil, dan anak jalan yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, yang tidak untuk bermaksiat. Perhatikan, orang yang lagi perjalanan itu berhak menerima zakat, Pak. Tiba-tiba ada orang yang jalan, kemudian kehabisan bekal, maka dia berhak menerima zakat. Tapi berbeda dengan orang secetak bekal sekali. Akan beda. Orang itu datang ke rumah-rumah, memang itu sengaja, tidak bawa bekal dari rumahnya. Pak, saya ini Ibni Sabil, saya lagi perjalanan, tapi saya kehabisan bekal. Sampean tanya, sampean ini kehabisan apa memang tidak bawa? Tapi kalau 2.000 bukan zakat, Pak. Quran surah At-Taubah di ayat yang ke-60. Adapun zakat fitrah, nah perhatikan, illa zakatal fitri fasrifha 'alal fuqara wal masakin. Kecuali zakat fitri. Zakat fitrah ini dibagikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Kenapa kok oleh ulama fikih zakat fitrah itu ditekankan untuk berzakat makanan? Karena fitrah apa fitri, Pak? Zakat fitri atau zakat fitrah? Hah? Oh, mak fitri atau fitrah? Idul fitri apa idul fitrah? Fitri. Zakat fitri atau zakat fitrah? Apa masang nih ya? Baik nih. Zakat hari rayanya itu fitri, fitrah. Kenapa fitrah? Seakar dengan kata futur atau iftor. Maknanya apa? Berbuka. Kenapa kok hari rayanya disebut hari raya Idul Fitri? Bagi orang yang berpuasa, dia sudah bersih dari dosa-dosanya selama 1 bulan, maka zakatnya disebut dengan fitrah. Di antaranya untuk membersihkan harta-harta yang tadi, untuk menyempurnakan puasanya, banyak manfaatnya. Di antaranya juga takut, Pak, takut ada orang miskin yang tidak mampu untuk futur, yang untuk iftar, untuk hari raya. Maka dianjurkan makanan pokok. Yang lebih bagus itu bukan hanya beras. Pakena benemina. Itu mana nih? Pakena ben minyakan, ben telur, kapi ben besen, pakena kapi ini. Kalau rohim ini makanan pokok him. Makanan pika kan men rohim. Rohim termasuk penerima zakat apa memberi zakat ya? Menerima.
Makanya kata Rohim pagena kelami. Ternyata tepak ke orang sebenarnya emang bener orang sabar. Baik. Kemudian illa zakatal fitri fasrifha 'alal fuqara wal masakin wala ba'sa in an tu'ajjila bi ikhrajiha qabla awaniha. Zakat itu boleh kamu keluarkan sebelum waktunya. Zakat fitrah itu boleh dikeluarkan sebelum waktunya. Wa ati shadaqatika fuqara biladika. Perhatikan, Pak, masalah zakat ini, masalah zakat itu. Ini maaf ya, bukan perkara hanya zakat fitrah, juga zakat-zakat yang lain boleh kalau misalnya sebelum 1 haul sampean mau keluarkan boleh, tidak apa-apa. Paham ya? Kemudian zakat itu diutamakan, diberikan kepada siapa paling utama? Perhatikan, kepada orang di negerimu, yaitu di desa kita, di kampung kita. Ini yang paling utama. Kemudian yang selanjutnya, wa ati shadaqatika fuqara biladika, diberikan kepada fuqara di sekitar kita. Aula bika au tu'tiyaha aqaribaka. Dan dan sebaiknya kamu berikan kepada kerabatmu. Sebaiknya diberikan kepada kerabat. Cari kerabatnya, Pak. Kalau kerabatnya sudah mampu semua, cari di sekitar kita, tetangga kita, teman kita, orang yang akrab dengan kita. Kemudian wala tu'tiha ala bani Hashimin wala mawaliyahum. Nah, ini. Dan janganlah diberikan kepada keluarga Bani Hashim, yaitu keluarga Nabi dan turunannya. Dan jangan pula kepada budak-budak mereka. Jadi Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat. Maka ini juga kita akan cinta pada dzurriyyah Rasul, Pak. Meskipun sekarang ini masih diperselisihkan, ada yang masalah itu, tapi yang jelas kita terlepas dari perselisihan itu, kita cinta dzurriyyah Rasul, keturunan Rasulullah SAW. Bagi orang-orang yang berbohong mengaku keturunan Rasul misalnya, ini naudzubillah, kita berlindung dari kebohongannya. Nah, tapi yang jelas yang dimaksud dengan memuliakan dzurriyyahnya tidak menghina, tidak menyakiti, Pak. Dan juga tidak membiarkan melakukan kesalahan. Tapi dengan cara yang baik juga, cara mengingatkannya. Tapi karena perselisihan sekarang, yang mana yang benar, ya kita yang jelas, kita cinta dzurriyyah Rasul. Tapi yang mananya kita tidak tahu. Nah, tapi yang jelas, kita cinta dzurriyyah Rasul. Sudah sampai waktunya? Sudah terbit belum? Baik. Baik, sebentar ini saya masalah dalil-dalilnya. Takut ada pertanyaan. Itu kan cuman teori saja. Mana dalilnya tentang zakat-zakat tadi? Baik. Pertama, di hadis Ibnu Umar fi Sahihain, menilik hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha aw tuaddi qabla khurujin nasi ila shalah. Perhatikan masalah zakat fitrah ini. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sesudah Ramadan sebanyak 1 sok. Berapa tadi? 1 sok. Kurma atau gandum atas budak. Jadi di hadisnya tidak ada beras. Kurma atau
gandum. Tapi oleh ulama maksud dari kurma dan gandum ini adalah makanan pokok orang Arab. Jadi di sini makanan pokok. Atau gandum atas budak. Kepada siapa? Kepada budak, orang merdeka, laki-laki. Perhatikan, zakat fitrah itu wajib. Yang pertama atas budak, budak wajib bayar zakat. Kemudian orang merdeka wajib bayar zakat. Laki-laki, wanita, baik pun kecil maupun besar, dari golongan Islam. Jadi yang terkena zakat itu orang Islam, mau kecil atau besar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh membagikan sebelum orang-orang pergi sholat Id. Sebelum pergi sholat Id. Paling terakhir itu. Liqaulihi ta'ala liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi. Dan menilik firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah orang yang mampu mengeluarkan infak sebagian dari kemampuannya. Wali hadisin Abi Sa'idin Al-Khudri yaqulu kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqtin aw sa'an min zabibin. Nah, dan dari Sa'id Al-Khudri berkata, adalah kita mengeluarkan zakat fitrah satu sok daripada makanan pokok atau satu sok daripada gandum. Jadi katanya Sa'id Al-Khudri dikeluarkan makanan pokok. Atau satu sok daripada kurma, atau satu sok daripada keju, atau satu sok daripada kismis. Jadi bukan perkara harga, Pak, tapi perkara ukuran satu sok. Kalau harganya kurma misalnya satu soknya misalnya 1 kilonya berapa kurma? Macam-macam, beda saya petong puluh 5.000. Mon ajwa 1 kilo 2 seket. Nah, misalnya punya ajwa andi pese 2 sek. Andi punya ajwa 1 kilo misalnya. 1 kilo. Mon ijual nika oleh kurma bisa sampai 4 kilo, Pak. Bisa 10 kilo pun saya tak patip gendang. Maka tetap zakatnya, kurmanya itu zakatnya berapa? Hah? 1 sok 2 kilo setengah. Paham ya? Bukan perkara harga kurmanya, tapi ukuran 1 sok. Dan menilik hadis dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor. Perhatikan kenapa kok zakat fitrah diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lawwi war-rafasi wa ta'matan lil masakin. Yaitu untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan busuk, perkataan yang kotor, serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun. Perhatikan. Apabila zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum salat Id, itulah zakat yang diterima. Dan sedang yang melakukan sesudah sholat, maka itu sekedar sedekah saja, tidak zakat. Hati-hati ini bulan puasa nanti. Diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Majah. Wa qala sahihun ala syartil Bukhari wa qala ad-Daraqutni. Ruwatu hadzal hadis laisa fihim majruhun. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Hakim dengan peringatan hadis ini sahih menurut syarat Imam Bukhari. Dan Daraqutni berkata bahwa di antara perawi hadis ini tidak seorang pun yang tercela. Lima rawahu Muslim min hadisin Abi Sa'idin Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
laisa fi habbin wala tamrin shadaqatun hatta yabluwa khamsata awsukin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah dikenakan zakat atas biji kurma sehingga sampai 5 wasaq seterusnya. Kemudian yang ketiga, 5 akhrajahul Bukhari wa Ahmadu wa ahlus sunan min hadisin Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatis sama'u wal uyunu au kana asariyan al-ashru wa fima suqiya bin nadhi nisful usri. Dari Umar menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda, pada tanaman yang tersiram hujan dari langit dan dari mata air atau yang digenangi air selokan dikenakan zakatnya 1/10 tadi Pak ya. Sedangkan bagi tanaman yang disiram dengan sarana pengairan maka terkena 1/20-nya, yaitu 10% bagi 2, yaitu 5%. Lima dzakarahu Abu Dawud fi sunanihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Ada 3 perkara, siapa yang melakukannya tentulah mengenyam rasa iman. Kata Rasulullah, ada 3 perkara yang dia melakukan maka dia telah mengenyam keimanan. Siapa itu? Man abadallaha wahdahu wa annahu la ilaha illallah wa a'ta zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu rafidatan alaihi kulla amin wa la yu'til harimata waladdarinata walal maridata walasyaratal laimata walakin min wasati amwalikum fa innallaha lam yas'alkum khairahu wa lam ya'murkum syarrahu. Yang pertama, orang yang hanya beribadah kepada Allah. Orang yang hanya beribadah kepada Allah akan merasakan nikmatnya keimanan. Kemudian yang memang tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa kok harus beribadah kepada Allah? Karena memang tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, memberikan zakat harta bendanya dengan ikhlas serta berusaha memberikannya pada tiap tahun. Ikhlas betul. Tidak memberikan hewan yang sangat tua, korengan, penyakit, atau tidak mengeluarkan air susu. Akan tetapi dalam mengeluarkan zakatnya itu memberikan yang cukupan dari kekayaanmu. Karena sesungguhnya Allah tidaklah meminta yang terbaik daripadanya dan tidak menyuruh yang terburuk. Jadi kalau kita ingin merasakan nikmatnya keimanan, yang pertama beribadah kepada Allah karena memang tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, memberikan zakat setiap tahun berusaha dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apabila mau memberi hewan, zakat hewan, jangan sampai ngasih sekorengan, Pak. Sekoros. Dikasih yang sehat, yang bagus, susunya masih bagus. Kemudian, kenapa? Alasannya, nah di hadis ini, kenapa? Kata Rasulullah SAW, karena Allah tidak minta yang terbaik dari hartamu. Dan Allah juga tidak minta yang terburuk dari hartamu. Karena kalau 200 unta tadi kenanya berapa? Kalau pahel aja. Baik. Kemudian yang terakhir ini. Yang terakhir. Wa an Samama Abdullah ibni Anasin anna Anasan haddatsahu anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu hadhil kitaba lamma wajjahu illal Bahrain. Dari Samamah bin Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan bahwa Anas bercerita kepadanya tentang Abu Bakar pernah mengirim surat kepadanya ketika ia diutus ke negeri Bahrain namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi faridatus sadaqati allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimina wallati amarallahu biha wa rasuluhu
faman su'ilaha minal muslimina ala wajhiha. Isi surat tersebut dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Inilah kewajiban sedekah. Maksudnya zakat di sini yang telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang Islam dan yang telah diperintahkan oleh Allah kepada utusannya, bahwa barang siapa di antara orang Islam yang diminta sebagaimana mestinya, wajiblah ia memberikannya. Dan siapa yang diminta lebih dari itu, janganlah ia memberikannya. Kata Abu Bakar dalam isi suratnya, barang siapa yang diminta zakatnya sesuai dengan ukurannya, maka berikan. Apabila melebihi dari batasnya, maka jangan berikan. Ini zakat ya. Pada 24 ekor unta atau kurang daripada itu, setiap 5 ekor unta dikenakan zakat seekor kambing. Dan seterusnya tadi telah kita selesaikan, kita bahas. Insya Allah karena waktunya sudah sampai, kita bab zakat ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Basyiril mu'min.